Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Pemerintah memutuskan untuk meniadakan keberangkatan jemaah haji pada tahun ini. Salah satu pertimbangannya adalah persiapan dan keselamatan jemaah karena hingga Mei pemerintah Arab Saudi belum memberikan kepastian untuk membuka pelaksanaan ibadah haji. Pemerintah melalui Menteri Agama Fakhrul Razi memutuskan tidak memberangkatkan jemaah haji tahun ini. Keputusan pembatalan ibadah haji tersebut ditetapkan demi keselamatan jemaah karena terjadinya pandemi COVID-19 dan Arab Saudi yang belum membuka akses bagi semua negara. Akibat pandemi COVID-19, rentang waktu proses pemberangkatan jemaah calon haji akan lebih panjang daripada biasanya karena membutuhkan proses karantina sebelum berangkat, setiba di Arab Saudi, dan saat kembali ke tanah air. Selain itu, pemerintah juga tak punya cukup waktu untuk menyiapkan pelayanan dan perlindungan bagi jemaah. Pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 ini. Keputusan ini saya sampaikan melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 494 tahun 2020 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi. Sesuai amanat undang-undang, selain persyaratan kemampuan secara ekonomi dan fisik, kesehatan, keselamatan dan keamanan jemaah haji harus dijamin dan diutamakan sejak dari embarkasi atau debarkasi dalam perjalanan dan juga saat di Arab Saudi. Negara tetangga Singapura sebelumnya juga sudah memutuskan untuk menunda keberangkatan ibadah haji tahun 2020 karena wabah virus corona. Hal tersebut diumumkan Dewan Agama Islam Singapura pada 15 Mei lalu. Seperti dikutip dari Straits Times, 900 warga Singapura telah terdaftar sebagai jemaah haji tahun ini. Sebagai gantinya mereka akan dijadwalkan untuk melakukan haji pada tahun 2021. Hingga saat ini, Kerajaan Arab Saudi belum memberikan keputusan terkait pelaksanaan ibadah haji tahun 2020. Kementerian Agama resmi mengumumkan pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun ini akibat pandemi COVID-19 yang tak kunjung mereda. Pemerintah berjanji mengucurkan dana manfaat kepada jemaah yang tertunda berangkat. Sementara pelaku usaha travel haji mengaku merugi triliunan rupiah, dan malam ini kita akan langsung membahasnya dengan para narasumber yang sudah bergabung dari luar studio melalui sambungan Zoom. Ada Oman Fatur Rahman, juru bicara Kementerian Agama. Selamat malam Pak Oman, Assalamualaikum. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, dan ada Kang Aceh Hasan Syazili, Wakil Ketua Komisi 8 atau Komisi Agama DPR RI. Selamat malam Kang Aceh, Assalamualaikum. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Nana. Selamat malam seluruh pemirsa CNN Indonesia. Dan ada Pak Firman Muhammad Nur, Sekjen Ampuri, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji Umroh. Selamat malam Pak Firman, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan langsung ke Pak Oman. Pak Oman, kenapa begitu lama sebetulnya Kementerian Agama memutuskan untuk membatalkan keberangkatan jemaah haji tahun 2020 dan sangat mepet karena ini menjelang H-3 minggu sebelum kloter pertama seharusnya berangkat tanggal 26 Juni, Pak Oman? Ya, sebetulnya ukuran terlambat itu tergantung dibandingkannya kemana kan ya. Pertanyaan kenapa terlambat, ya, karena ada juga yang bilang juga mungkin kenapa tidak menunggu, kan ada juga begitu. Jadi tergantung ukurannya sebetulnya. Ada yang masih meminta kita menunggu sampai ada kepastian, siapa tahu minggu depan dibuka dari Saudi, kan ada begitu. Tapi yang menjadi pertimbangan utamanya memang seperti beberapa kali sudah disampaikan, itu adalah pertimbangan kemanusiaan dan kesehatan. Baik di Arab Saudi maupun di Indonesia kan sama, pertimbangannya itu. Nah, sampai kemarin kan dari Saudi juga belum memberi keputusan soal itu. Oke, artinya memang betul tidak ada kepastian dari pemerintah Arab Saudi terkait dengan keberangkatan jemaah haji bukan hanya di Indonesia tapi di negara-negara lain, begitu Pak Oman? Betul, betul. Jadi kita kalau mengikuti itu kan ada Menteri Turki misalnya nelpon juga ke Menteri Haji, Dubes kita juga telepon. Memang untuk seluruh negara sampai saat ini belum ada keputusan kepastian tentang penyelenggaraan ibadah haji.
Oke, oke. Apakah kemudian Kementerian Agama kita sudah mengkomunikasikan pembatalan ini kepada pemerintah Arab Saudi dan apakah mereka juga sebetulnya yang memberikan saran agar dibatalkan saja? Karena kalau saya tadi mendengar konferensi pers yang diselenggarakan oleh Menteri Agama itu bahkan dikatakan pemerintah Arab Saudi yang meminta agar pembayaran tidak harus dilunasi begitu untuk yang kloter pertama ini ataupun jemaah haji kita semua. Bukan begitu. Sama sekali tidak ada saran dari otoritas Saudi untuk mengambil keputusan ya. Oke. Nah, kalaupun dibilang yang menunda itu sebetulnya kan yang tanggal 6 Maret kalau tidak salah, itu Menteri Urusan Haji dan Umroh yang diperkuat dengan tanggal 30 Maret wawancara begitu Pak Menteri Urusan Haji dan Umrohnya itu meminta untuk at-taroyuh, untuk meminta menunda pembayaran uang muka untuk layanan kontrak akomodasi, komunikasi dan catering. Jadi itu yang mintanya itu minta menundanya itu. Tidak ada saran untuk kebijakan penyelenggaraan hajinya ke semua negara. Oke, Pak Oman, ini kan ada 221.000 jemaah kita yang harusnya naik haji pada tahun 2020 ini, namun mereka terpaksa tidak bisa naik haji begitu karena memang sudah dibatalkan oleh pemerintah. Padahal kita tahu bahwa antrian haji di Indonesia ataupun di negara lain itu sangat panjang. Artinya apakah kemudian pemerintah akan melobi kerajaan Arab Saudi tahun depan agar kuota jemaah haji kita itu ditambah? Karena kan 221.000 dan tahun 2021 kita sudah punya kuota sendiri begitu. Betul. Ya ini memang efek dominonya ya saya kira dari musibah yang kita alami ini. Persisnya dari haji reguler itu kan ada 198.765 jemaah haji yang melunasi. Itu termasuk yang cadangan. Kemudian dari haji khusus ada 15.476. Itu artinya yang gagal berangkat ya pada tahun ini, yang sudah melunasi tapi gagal berangkat, termasuk yang cadangan. Nah otomatis kan mereka ini itu menjadi jemaah haji yang berhak berangkat kan untuk tahun depan. Dengan sendirinya nanti tergantung kuota pada tahun depan itu berapa. Tentu saja yang tahun depan akan tergeser dan demikian seterusnya. Karenanya rasa memiliki terhadap musibah ini ya memang harus disadari oleh semua pihak ya saya kira ya. Kami sangat empati tentu saja kepada semua jemaah. Artinya kan ada kuota di tahun 2021 yang akan berkurang. Yang saya ingin tanyakan apakah dari Kementerian Agama akan melobi dari Kerajaan Arab Saudi untuk menambah kuota kita? Ya sebetulnya Kementerian Agama dengan DPR hampir setiap tahunnya itu kan juga sebetulnya melakukan komunikasi ke Arab itu untuk kuota ya. Nah kita juga sering ditawari untuk nambah kuota. Kita tahu tahun 2019 juga ada penambahan kuota 10.000 kan ya. Nah untuk tahun ini sebetulnya juga kan diwacanakan nambah lagi menjadi 231.000. Karena tahun lalu pihak Saudi itu janji nanti di area Mina dan di Arafah itu akan direnovasi khusus untuk kita katanya begitu. Tapi kan keburu ada musibah. Jadi strategi salah satu yang memang yang akan ditempuh insya Allah oleh Kementerian Agama itu adalah mengkomunikasikan soal penambahan kuota. Meskipun tentu resikonya juga besar juga gitu. Iya, penambahan kuota ya. Oke, saya mau tanya ke Kang Aceh. Kang Aceh dari DPR sebagai mitra kerja pemerintah, mitra kerja Kementerian Agama, apakah sepakat dengan keputusan ataupun kebijakan yang diambil dari Kementerian Agama ini? Karena ada perbedaan suara begitu di internal DPR, di internal Komisi 8 yang menyayangkan kenapa Kementerian Agama tidak berkonsultasi terlebih dahulu, tidak duduk bersama dengan DPR dulu sebelum memutuskan untuk membatalkan keberangkatan jemaah haji, Kang Aceh. Ya, saya ingin membaginya ke dalam dua aspek ya. Aspek pertama adalah aspek prosedur yang diatur di dalam undang-undang. Yang kedua adalah aspek substansi. Nah, aspek prosedur ini, Mbak Nana, kita kan punya undang-undang haji. Di dalam undang-undang haji itu ditegaskan bahwa setiap kebijakan strategis yang dilakukan oleh Kementerian Agama terkait dengan haji, maka itu hukumnya wajib dibicarakan, dibahas bersama dengan DPR. Itu jelas, di dalam undang-undang disebutkan demikian. Yang kedua, tanggal 11 Mei kami rapat dengan Menteri Agama sebelum reses, dan di situ disepakati, poin utamanya adalah bahwa apabila terjadi pembatalan maka akan diputuskan di dalam rapat khusus terkait dengan kebijakan ini. Yang ketiga, saran kami juga
bahwa sebelum memutuskan kebijakan yang sangat strategis ini, karena ini keputusan yang sangat penting sekali dan masalah yang sangat sensitif, kami menyarankan supaya Menteri Agama itu roadshow kepada NU, Muhammadiyah, MUI, dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya, termasuk juga misalnya Ampuri, Asosiasi Haji, dan Persatuan Haji Indonesia gitu ya. Nah ini tujuannya sebetulnya karena masalah ini masalah sensitif ya, maka seharusnya proses pengambilan keputusan itu dilakukan separtisipatif mungkin. Ya. Sehingga apa? Sehingga publik bisa mengetahui dan didengarkan apa sih maunya. Begitu. Oke, Kang Aceh, berarti Anda mengatakan, yang Kang Aceh, kedua, ya sebentar, saya potong. Kang Aceh, artinya Anda mengatakan kebijakan strategis membatalkan keberangkatan jemaah haji ini melanggar undang-undang yang dilakukan oleh Kementerian Agama? Saya punya keyakinan begitu. Kenapa ke Komisi 8 dari sejak awal ya selalu berteriak gitu lah atau menyampaikan agar ini dibahas terlebih dahulu dengan Komisi 8. Karena ini adalah perintah undang-undang. Gitu loh. Ya kalau perintah undang-undang ya harus jalankan dong. Ya kan? Kenapa? Karena implikasi dari kebijakan ini pasti akan banyak. Termasuk nanti kita akan membahas soal anggaran, kita membahas tentang mengkaji ulang proses perjalanan, kontrak dan lain sebagainya, itu pasti membutuhkan Komisi 8. Jadi menurut saya ini sangat heran kalau Menteri Agama mengambil kebijakan kok menyalahi undang-undang, padahal dia mengaku ya dasarnya adalah undang-undang. Ini kan logikanya menjadi misleading gitu loh. Nah yang kedua, saya ingin tegaskan Mbak Nana, ini penting untuk saya sampaikan ya, bahwa secara substansi saya secara pribadi saya mendukung ya konsep istitoah ya itu adalah prinsip dasar di dalam pelaksanaan ibadah haji. Saya dulu ngaji ke Kang Oman, Prof. Oman, itu salah satu di antara haji itu adalah manis tatoa ilaihi sabila. Konsep istitoahnya sendiri menurut saya itu harus sama-sama dikaji dengan organisasi keagamaan, ya. Lalu kemudian inilah yang menjadi pijakan dasar secara fikih, ya, untuk kemudian menentukan di dalam konsideran Kementerian Agama. Jadi saya percaya bahwa Kang Oman dan timnya memiliki kemampuan fikih yang dahsyat gitu loh. Tapi dalam konteks pengambilan keputusan politik tidak bisa birokrasi mengambil keputusan tanpa melibatkan publik. Artinya ini keputusan sepihak yang diambil oleh Kementerian Agama begitu, tanpa berkonsultasi dengan stakeholders, baik dengan DPR juga begitu, Kang Aceh? Iya, salah satunya menurut saya tuntutan undang-undang harus melibatkan DPR. Itu jelas itu undang-undang kita jelas itu. Tapi Mbak Dana ya, sekalipun begitu, sekali lagi perlu saya tegaskan ya, kami bukan tidak setuju pada substansinya, ya, tetapi di dalam kehidupan bernegara, ya, kita harus taat terhadap aturan, ya, karena ini menyangkut dengan kami sebagai anggota dewan tentu memiliki kewajiban juga untuk menjelaskan kepada konstituen kami. Kami dipilih oleh rakyat. Kami punya kewajiban untuk juga bagaimana kita satu persepsi di dalam menjelaskan bagaimana mitigasinya gitu loh. Sehingga semua bisa menerima ini dengan sebaik-baiknya. Tahan dulu gitu Kang Aceh, tahan dulu. Nanti kita akan tanya apa jawaban dari Kementerian Agama yang dinilai oleh DPR pengambilan keputusannya ini berpotensi melanggar undang-undang. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio. Ada Pak Oman Fatur Rahman, juru bicara Kementerian Agama. Ada Kang Aceh Hasan Syazili, Wakil Ketua Komisi Agama atau Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI. Dan ada Pak Firman Muhammad Nur, Asosiasi dari Ampuri
Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan juga Umroh, Sekjen Ampuri. Saya akan tanya dulu, sebelum nanti saya akan ke Ampuri, saya akan tanya dulu ke pemerintah. Pak Oman, tadi Kang Aceh secara keras mengkritik proses pengambilan keputusan yang berpotensi melanggar undang-undang yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Apa jawaban dari Kemenak? Ya, saya kira memang dalam ketatanegaraan itu kan fungsi Kementerian Agama dalam hal ini sebagai eksekutif itu perlu diawasi, perlu terus ada fungsi pengawasan dari DPR. Jadi ya, kita senang sekali bahwa ternyata di dalam keputusan yang Pak Menteri Agama yang sudah sangat hati-hati sebetulnya, saya khususnya kan ikut dalam tim krisisnya ya, ternyata masih ada bolong yang menurut Kang Aceh tadi, dan tadi sore juga saya dengan Pak Ketua Komisinya, itu memang menjadi bolong yang harus disempurnakan. Kalau soal jawabannya, saya terus terang tidak dalam kapasitas untuk menjawab, karena saya ini juru bicara untuk menindaklanjuti kebijakan Menteri Agama, ya, untuk mensosialisasikan bagaimana implementasi kebijakan pembatalan keberangkatan ini. Namun tadi saya sebetulnya mendengar di media yang lain, Pak Menteri sudah menjelaskan juga rupanya dengan Pak Ketua juga ya, tapi saya kurang menyimak karena waktunya agak bersamaan begitu. Jadi mohon maaf sekali kalau bagi saya terus terang ini satu hal yang dari Kang Aceh tidak sebagai pribadi, karena beliau ini sebagai wakil ketua Komisi 8. Kalau secara pribadinya Kang Aceh tadi menyebut saya belajar ngajinya itu sebagai pribadi, tapi sebetulnya beliau yang sangat saya hormati sebagai wakil ketua di Komisi 8 DPR, itu masukan yang sangat berharga akan kami jadikan sebagai evaluasi dan akan kami sampaikan tentu ke Pak Menteri Agama. Kami juga mendapat arahan dari Pak Menteri Agama tentu saja. Ya, Pak Oman, tapi kenapa tidak berkonsultasi terlebih dahulu kepada Komisi 8 sebagai mitra kerja pemerintah? Itu bagian dari jawaban juga. Jadi Pak Menteri Agama saja nanti yang menjelaskan. Karena begini, di Kementerian Agama itu kita kan bagi tugas ya. Ada yang tugasnya sifatnya itu yang strategis kebijakan, tentu itu di luar kewenangan kami ya. Yang strategis kebijakan itu ke Pak Presiden, kemudian ke DPR itu kan Pak Menteri langsung ya. Dan tadi saya dengar sekilas memang ini kan ada arahan dari Pak Presiden tanggal 1 kan begitu ya. Nah kemudian undur ke tanggal 2 dan seterusnya. Nah kami jajaran khususnya, kalau saya sebutkan sebagai staf ahli sebetulnya ya, dengan jajaran di Direktorat PHU, dengan Pak Dirjen PHU-nya juga, itu menyiapkan strategi mitigasi andai A, andai B begitu. Itu yang kami lakukan secara detail sekali, sehingga kami bisa siaplah menghadapi kemungkinan apapun. Ya, saya mau tanya, selain jemaah yang mengalami kerugian, tentunya yang mengalami kekecewaan karena tidak bisa berangkat, sepertinya para penyelenggara travel haji ini juga mengalami kekecewaan dan juga kerugian triliunan rupiah. Saya ingin tanya ke Pak Firman Muhammad Nur, Sekjen Ampuri, tanggapan dari Ampuri terkait dengan kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Menteri Agama, Kementerian Agama membatalkan keberangkatan jemaah haji, seperti apa Pak Firman? Pertama, kebijakan pembatalan ini cukup mendadak ya, karena bagi kami selalu memantau apa yang terjadi di Saudi Arabia, itu melihat perkembangan arah akan haji akan bisa dilaksanakan itu sangat yakin sekali. Apalagi kemarin subuh 2 hari yang lalu Masjid Nabawi sudah dibuka untuk jamaah umum untuk bisa melaksanakan ibadah di dalam Masjid Nabawi, walaupun dalam kapasitas yang tidak full masjid. Dan juga kemarin kita sudah mendapatkan edaran bahwa Masjidil Haram akan dibuka dan planning tanggalnya untuk dibuka secara umum juga sudah disampaikan. Jadi kebijakan ini bagi kami, ketika ini dijadikan satu kebijakan bahwa reguler dan haji khusus disatukan, bahkan furoda juga disatukan untuk dibatalkan bersama, agak terlalu cepat diambil keputusannya. Karena dari awal juga sebulan yang lalu Ampuri sudah bersurat ke Kemenak, Kementerian Agama, bahwasanya kami nyatakan bahwa pada pandemik corona COVID-19 ini, Ampuri insya Allah siap memberangkatkan jamaah dengan segala kebijakan protokol yang akan diterapkan. Pak Firman, kebijakan sangat mendadak. Apakah dari Kementerian Agama tidak membuka ruang komunikasi begitu dengan teman-teman dari Ampuri, para penyelenggara travel haji, supaya mendapatkan win-win solution seperti itu?
Ya, karena kami sebetulnya sudah bersuara berapa hal kami masukin, kami berikan masukan, namun mungkin bukan kami belum tepat untuk bisa diambil sebagai masukan. Bagaimanapun saya melihat di sini kan keputusan sepihak dari pemerintah Indonesia bahwasanya jamaah haji Indonesia dibatalkan. Namun Saudi masih belum memproduksi sikap apapun, mereka hanya melakukan persiapan-persiapan. Dan kita berharap kebijakan ini jika pemerintah Saudi akhirnya tetap membuka, PHK ini diberi kesempatan untuk memberangkatkan jamaahnya. Kenapa? Karena pertama adalah dari segi persiapan, kami dari bulan September, November, dan Desember sudah melakukan booking, reservasi, akomodasi, transportasi, bahkan airline untuk kepastian keberangkatan pelayanan jamaah kami. Oke, Pak Firman, tapi kan yang membatalkan keberangkatan dari jemaah haji bukan hanya pemerintah Indonesia, tapi pemerintah Singapura, kemudian Bangladesh, dan beberapa pemerintah lainnya juga akhirnya membatalkan begitu tanpa mereka mendapatkan kepastian dari Kerajaan Arab Saudi. Iya, dimulai dari Singapura yang jumlah jamaah tidak signifikan. Seharusnya logika diplomasi sebetulnya Indonesia adalah jamaah yang paling patut atas segala peraturan diterapkan di Saudi, di sana taat, kemudian rapi, mudah diatur. Ketika dibuka tentu Saudi akan mempentingkan Indonesia tentunya untuk demi kemaslahatan, kenyamanan, kelancaran perjalanan ibadah haji seyogianya. Oke, dampaknya apa sih sebetulnya bagi teman-teman dari Ampuri, teman-teman penyelenggara travel haji dengan pembatalan secara mendadak, secara cepat ini? Karena kan sudah banyak kita dengar banyak penyelenggara travel umroh yang kemudian gulung tikar karena tidak mampu bertahan di tengah pandemi ini. Dan sementara pemerintah kemudian langsung memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah. Dampaknya apa yang paling terasa? Ini sebetulnya harapan kami yang sangat besar haji. Karena terus terang dalam periode tahun 2020 ini kami hanya berbisnis atau menjalankan perjalanan usaha kami hanya di bulan Januari secara mutlak. Februari kita sudah tidak bisa memberangkatkan umroh. Dan berharap di Juli ini haji bisa kita laksanakan sehingga secara perusahaan kita bisa mendapatkan pemasukan dan bisa sehat. Dengan kebijakan ini ada Pak Aceh selaku DPR, kami juga bisa berkeluh kesah Pak. Setidaknya kami dengan kebijakan ini jika tetap berjalan dan tidak ada opsi lain, setidaknya PHK dan PPU mendapatkan stimulus atau solusi-solusi keuangan lainnya, karena cukup berat bagi penyelenggara dalam 12 bulan perjalanan tahun 2020 ini hanya 1 bulan bisnis, sedangkan kita punya ribuan karyawan, ribuan jaringan, ribuan pembimbing ibadah juga, ada motoib dan sebagainya, yang tentu ini bagian daripada masyarakat yang perlu disupport secara ekonomi. Oke, Kang Aceh, Ampuri berharap mendapatkan stimulus dan juga kebijakan-kebijakan khusus dari pemerintah dan juga DPR untuk bisa bertahan di tengah pandemi ini, karena mereka hanya menggantungkan harapan di penyelenggaraan haji, namun ternyata tampaknya harus mengalami kerugian yang cukup banyak. Bagaimana tanggapan dari Komisi 8? Ya, hal-hal seperti inilah Mbak Nana yang penting untuk kita bicarakan dan mengajak bicara para stakeholder perhajian sebelum kita memutuskan sebuah perkara yang sangat-sangat vital sekali dalam konteks kehidupan keagamaan kita begitu. Nah, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Firman Nur, alangkah lebih baiknya misalnya asosiasi-asosiasi kan bisa melakukan ini dengan Zoom gitu ya. Dikumpulkan, diajak bicara, ya. Walaupun mungkin di antara mereka pasti akan memahami sikap pemerintah, ya. Tetapi kalau diajak bicara kan lebih bagus. Diajak bicara satu-satu, ya kan. Ini kondisinya. Kita harus mengedepankan aspek kemanusiaan. Kita harus memahami konteks yang sesungguhnya. Kenapa harus mengambil kebijakan seperti ini? Tentu pemerintah juga harus memikirkan apa yang menjadi sustainabilitas dari para pengusaha-pengusaha di bidang travel ini. Terus terang pasti kami akan sampaikan Pak Firman ya terhadap pemerintah, terhadap terutama saya kira Kementerian Perekonomian, karena ini juga bagian dari bagaimana melakukan pemulihan ekonomi di sektor pariwisata dan sektor dunia perhajian kita yang memang juga cukup memberikan kontribusi terhadap perekonomian kita. Nah, termasuk juga misalnya menurut saya aspek yang penting juga yaitu tadi organisasi-organisasi keagamaan. Apa salahnya silaturahmi ke NU, ke Muhammadiyah, ke MUI, kemudian disaksikan oleh publik, ya kan, DPR apalagi, itu kan yang sebetulnya disarankan oleh kami pada rapat-rapat kerja yang lalu begitu. Oke, tapi Kang Aceh, DPR Komisi 8 akan mendorong agar mendapatkan stimulus ya Ampuri ini ya?
saya kira semua sektor apapun ya yang bisa menjadi penggerak ekonomi Indonesia, ya saya kira tidak boleh ada diskriminasi, semua harus dibantu. Oke, sudah ada janji nih dari Ampuri, Pak Firman, sudah ada janji dari Kang Aceh bahwa semua sektor harus dibantu, diberikan stimulus, termasuk para penyelenggara travel haji. Namun kita akan tanya bagaimana dengan nasib biaya penyelenggaraan ibadah haji para jemaah yang sudah dilunasi, apakah memang bisa dikembalikan atau bagaimana? Nanti kita akan tanya kepada Kementerian Agama dan juga kepada penyelenggara travel haji. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio. Ada Pak Oman Fatur Rahman, juru bicara Kementerian Agama, ada Kang Aceh Hasan, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, dan ada Sekjen Ampuri Firman Muhammad Nur. Saya akan tanya ke Kementerian Agama. Tadi sudah ada tanggapan dari Ampuri, Pak Oman, bahwa keputusan ini sangat mendadak, sangat cepat, dan Ampuri berharap mendapatkan stimulus untuk bisa bertahan bisnisnya di tengah pandemi. Bagaimana tanggapan dari Kementerian Agama? Ya, sebetulnya kalau dibilang mendadak juga pasti tidak ya, karena tim krisis haji di Kementerian Agama saja itu dibentuk itu awal Maret ya. Kita awalnya punya 3 skema. Skema haji normal dengan kuota normal, maksud saya 221.000. Kemudian kita kemukakan skema yang kedua itu pembatasan, kemudian yang ketiga itu adalah pembatalan penyelenggaraan. Itu masih itu kita pelajari, masih bisa deh gitu. Saya masih ingat betul itu. Nah, tapi kemudian setelah 1 bulan kita tunggu, kita pantau terus Saudi. Ternyata juga belum ada perubahan, ya sudah skema yang pertama itu dihilangkan. Kemudian yang kedua 2 skema, akhirnya tinggal 1 skema kan. Jadi sebetulnya jajaran di Direktorat PHU, para direkturnya itu juga melakukan komunikasi sesuai dengan bidang masing-masing ya. Hanya saja memang keputusan untuk pembatalan atau tidak pembatalan itu memang dengan sangat terpaksa, bukan terpaksa ya, tapi dengan sangat hati-hati, itu tidak disampaikan sebelumnya. Saya juga mendengar tadi pagi itu Kang Aceh itu masih sangat sangat ini sekali. Bukan, jadi secara substansi itu menyarankan memang untuk pembatalan gitu, tetapi beliau juga belum mengetahui karena memang kami mencoba untuk ini jangan sampai menimbulkan dampak di publik gitu, keriuhan gitu ya. Kami sendiri deg-degan gitu, saya sendiri deg-degan mendengarkan pengumuman itu gitu. Jadi sebetulnya tidak mendadak. Nah, kalau soal fasilitasi, saya kira tadi sore saya juga mendengar Pak Dirjen PHU itu memang sudah memberikan komitmen untuk memfasilitasi hal-hal terutama yang mungkin juga terkait dengan penyelenggara haji khusus ya, khususnya yang PIHK ya. Karena kalau yang reguler kan dananya kan langsung di BPKH, bahkan tidak ada uang muka ke layanan di Saudi itu tidak ada. Tetapi untuk yang haji khusus kan agak berbeda. Yang 15.000 sekian tadi itu. Pak Dirjen Haji insya Allah akan segera untuk menindaklanjuti lah untuk memfasilitasi. Tentu harus konsultasi juga dengan para pimpinan DPR di Komisi 8. Oke, Pak Oman, ini yang menarik tadi Anda menyebutkan ada 198.000 jemaah dan 15.476 jemaah yang sudah melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BP. Tadi Menteri Agama Fahrul Razi pada saat konferensi pers mengatakan bahwa jemaah haji bisa menarik kembali uang BP-nya kalau memang tidak ingin naik haji tahun depan. Itu bagaimana teknisnya? Apa memang betul seperti itu? Bisa ditarik kembali, Pak? Jadi pertama yang bisa ditarik kembali itu adalah setoran pelunasan BP-nya. Kalau setoran awal yang 25 juta itu tentu tidak bisa. Kecuali kalau memang mau mundur sama sekali ya. Karena itu menentukan nomor porsi kan. Nah, untuk setoran pelunasan BP yang tahun ini itu skemanya itu sesuai dengan konsultasi dengan, saya masih ingat walaupun saya tidak hadir ya, dengan raker di Komisi 8, itu adalah
disimpan dan dikelola secara terpisah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Kemudian nilai manfaatnya nanti setelah 1 tahun itu akan dikembalikan ke jemaah itu paling lambat 30 hari sebelum yang bersangkutan pergi haji, berangkat haji maksudnya. Nah tapi kalau seandainya ada jemaah haji yang mau mengambil biaya pelunasan BP itu juga ada mekanismenya dibuka. Oke, Pak Oman, Anda bilang bahwa setoran BP-nya itu akan dikelola oleh BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, itu betul? Tapi tadi saya sempat membaca bahwa Kepala BPKH Anggito Abimanyu mengatakan bahwa karena haji ditiadakan pada tahun 2020 ini, maka uang sebesar 600 juta US dollar itu akan dipakai untuk memperkuat rupiah. Itu betul, Pak Oman? Ya tidak tahu, harus tanya ke Ketua BPKH. Yang jelas prinsip kami kalau untuk yang kasus jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini itu sesuai regulasinya, sesuai yang disepakati akan dikelola oleh BPK secara khusus dan dana manfaatnya untuk jemaah sesuai dengan ini ibaratnya itu seperti tabungan lah ya. Jadi tabungan kan jumlahnya beda kan, biaya pelunasan di Aceh dengan di Sulawesi kan beda. Nah nanti manfaatnya itu full ke rekening virtual dari jemaah haji itu. Artinya dana nasabah, dana jemaah ini tidak akan hilang dan tidak akan dipakai untuk kepentingan pemulihan ekonomi begitu? Sama sekali tidak, ya. Itu sudah tertuang di dalam keputusan Menteri Agamanya, jadi tidak mungkin. Oke, saya akan tanya ke Ampuri. Pak Firman, tadi dikatakan oleh Pak Oman bahwa setoran BP-nya ini bisa dikembalikan, tapi setoran awal itu tidak bisa dikembalikan. Memang dari Ampuri menyanggupi teknis pelaksanaannya akan seperti apa? Karena akan sangat sulit sekali kalau misalnya kita lihat. Ya, ini yang sebetulnya menjadi beban bagi kami penyelenggara kepada jamaah-jamaah kami. Karena pelunasan haji ini bulan Februari dan Maret kemarin, itu kita membayar dalam bentuk dolar dan kita membeli dari rupiah. Kurs saat itu sangat tinggi-tingginya. Ya, sampai 16-17 ribu bahkan dibeli oleh jamaah. Kemudian dengan sekian besar biaya kurs yang mereka beli, tiba-tiba mereka gagal berangkat. Kemudian kurs juga berubah turun. Dan kami juga sebagai PHK, kalau kami terus terang, kami tidak banyak mendapatkan manfaat secara langsung dari dana yang kami setorkan sebelumnya ke akun Menteri Agama dan sekarang dipindahkan ke BPKH. Sebenarnya saatlah sekarang ini kalau seandainya ingin coba untuk menguatkan usaha bisnis PHK dan PPU, dari dana tersebut seyogyanya kami penyelenggara mulai mendapatkan manfaatnya. Karena terus terang selama ini kita tidak pernah mendapatkan manfaat langsung. Artinya Ampuri merasa keberatan kalau Kementerian Agama memperbolehkan jemaah menarik kembali setoran BP-nya begitu? Enggak, di dalam skemanya memang ada 2 opsi. Pertama adalah tetap membiarkan dana setoran kedua itu di BPKH, akan mendapatkan bagi hasil dari optimalisasi yang dilakukan oleh BPKH. Yang kedua, ada opsi selanjutnya jika jamaah tetap membutuhkan, karena masih ada waktu setahun menjelang berangkat, untuk dana itu ditarik, bisa tetap melalui mungkin yang sudah ditetapkan. Oke, sejauh ini sudah banyak jemaah yang ingin meminta ataupun menarik kembali setoran BP-nya? Dari data Ampuri mungkin? Belum kami dapatkan karena acara informasi kan baru tadi. Jadi dalam saat ini kami memberikan sosialisasi kepada jamaah bahwa Kemenak membatalkan keberangkatan haji tahun 2020 ini. Oke, saya akan tanya ke Komisi 8. Kang Aceh, bagaimana Anda melihat bahwa tadi ada jawaban menarik yang disampaikan oleh Pak Oman bahwa tanya saja kepada Kepala BPKH Pak Anggito Abimanyu apakah betul biaya BP-nya ini yang dikelola oleh BPKH akan dipakai untuk memperkuat ekonomi. Tapi tadi sudah dibantah oleh Pak Oman. Ada catatan khusus ataupun peringatan keras dari Komisi 8 kepada Kementerian Agama dan BPKH agar tidak memakai uang nasabah untuk pemulihan ekonomi? Ya, terus terang saja ketika saya mendengar berita itu, saya pun juga minta langsung klarifikasi kepada Pak Anggito Abimanyu sebagai Kepala BPKH. Karena ini isu yang sangat sensitif yang juga seharusnya dibicarakan bersama sesuai dengan undang-undang dalam hal penempatan dana haji itu harus juga mendapatkan persetujuan dari Komisi 8. Ya, kami dari sejak awal konsisten bahwa dana haji itu harus ditempatkan sesuai dengan prinsip syariah, ya, penuh dengan kehati-hatian, harus prudent dan tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang memang memiliki potensi bagi loss
terhadap investasi tersebut. Oke. Ya. Nah, dalam konteks misalnya ketidakpastian global seperti sekarang ini, Komisi 8 sudah beberapa kali mengingatkan agar dana haji jangan sampai mengalami depresiasi yang sangat tajam akibat dari kondisi ekonomi yang ya kita rasakan saat ini mengalami declining gitu ya. Ya arahnya semua ke resesi begitu. Nah, uang haji saya kira ya sesuai dengan undang-undang pengelolaan keuangan haji, investasikan dalam kondisi yang lebih sehat gitu ya. Saya kira dengan kita menempatkan dalam sukuk saja menurut saya sudah cukup besar ya. Apalagi kalau kemudian dana haji tersebut diinvestasikan langsung untuk kepentingan sektor real yang juga mendukung terhadap pelayanan ibadah haji menjadi lebih baik lagi gitu. Oke. Ya. Jadi saya sangat minta supaya dia mengklarifikasi langsung, jangan saya mengklarifikasi. Kalau dia tidak mengklarifikasi, pasti akan kami panggil juga. Hal-hal semacam ini menjadi penting bagi kami untuk bisa menjelaskan ya hal-hal inilah yang Komisi 8 itu memiliki peran yang sangat vital karena memang undang-undangnya itu memang demikian begitu. Jadi implikasi dari kebijakan pembatalan pun itu pasti mempengaruhi terhadap efek domino kemana-mana dan itu pasti membutuhkan persetujuan dari Komisi 8. Maka kami sangat heran jika Menteri Agama secara sepihak memutuskan itu tanpa bicara dengan kami. Karena apapun implikasinya itu pasti akan membutuhkan kami untuk membahasnya kembali begitu. Oke, Kang Aceh, kapan Komisi 8 akan mengajak ataupun memanggil Kementerian Agama untuk rapat duduk bersama, mendengarkan penjelasan dan tadi memitigasi implikasi-implikasi ke depan yang akan terjadi dengan pembatalan keberangkatan jemaah haji ini? Ya, kami terus terang saja tadinya mengagendakan tanggal 4 Juni ini, tapi kan keputusan pokoknya sudah diambil secara sepihak. Tadi kami di grup WA Komisi 8 sempat mereka menyampaikan kalau begini untuk apa kita rapat. Toh nanti juga akan mengambil keputusan sendiri. Kita nggak dianggap secara kelembagaan begitu. Nah ini kan repot kalau sudah kayak begini. Saya terus terang aja posisi saya sama dengan Kang Oman sebagai speaker. Ya, tentu kami harus juga mengambil keputusan berdasarkan atas rapat bersama dari seluruh anggota Komisi 8 karena fungsi dari peran anggota DPR itu kan dia tidak, saya sebagai pimpinan Komisi 8 tentu hanya mengatur saja soal konten, isi, rencana rapat, agenda rapat, dan lain-lain. Kami harus tunduk kepada kesepakatan bersama Komisi 8. Jadi mohon maaf dengan segala hormat ya, karena kami taat aturan tentu kami harus harus mengambil keputusan rapat dulu di Komisi 8. Apakah penting atau tidak kita membahas aspek teknis dan implikasinya dengan teman-teman dengan Kementerian Agama. Ini yang harus kami sampaikan. Ya. Terima kasih sekali Kang Aceh. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Namun saya akan merangkum sedikit. Kita sudah dapat poin-poinnya tadi bahwa sekali lagi dari Kementerian Agama memastikan ataupun menjanjikan tidak ada dana jemaah haji yang akan dipakai untuk pemulihan ekonomi. Nanti kita akan tanya konkretnya kepada Kepala BPKH Anggito Abimanyu apakah betul seperti itu. Dan tadi juga dari Komisi 8 Kang Aceh sudah mengingatkan agar jangan sampai dana jemaah ini kemudian disalahgunakan, lebih baik disalurkan ke sektor-sektor real. Dan yang terakhir tadi dari Sekjen Ampuri Firman Nur berharap bahwa pemerintah dan juga Komisi 8 ataupun DPR memberikan stimulus terhadap kelangsungan bisnis dari para penyelenggara travel haji. Dan terima kasih sekali para narasumber yang sudah bergabung malam hari ini di CNN Indonesia Newscast. Demikian perbincangan kita malam hari ini. Warga di Nashville, Tennessee, Amerika Serikat mulai turun ke jalan untuk mulai membersihkan kerusakan. Informasinya sesaat lagi bersama Ferdi Ilyas.